Sempat tertikung 8 poin beruntun secara menyakitkan, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamuk untuk membalaskan dendam dengan kemenangan comeback yang dramatis. Pemirsa, kembali lagi di arena bulu tangkis dunia. Kali ini dari Glace Arena, Rennes, Prancis. Dalam babak 16 besar French Open 2025 yang super menegangkan. Salah satu partai yang paling ditunggu-tunggu mempertemukan bintang muda Indonesia, Alwi Farhan, melawan wakil Irlandia, Nhat Nguyen. Pertarungan ini benar-benar menjadi sebuah drama epik yang akan kita kenang selamanya. Benar sekali. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian mental, sebuah roller coaster emosi yang luar biasa. Alwi, sang juara dunia junior 2023, datang dengan ekspektasi besar di pundaknya. Di usianya yang baru 20 tahun, ia menunjukkan kematangan yang luar biasa, namun juga sempat goyah di momen paling krusial. Kita mulai dari game pertama, di mana Alwi sebenarnya memulai dengan sangat percaya diri. Dia langsung tancap das, memimpin 3-0, lalu melesat lagi menjadi 7-3. Permainannya sangat cair, pukulannya tajam, dan footworknya lincah. Sepertinya semua akan berjalan sesuai rencana. Dominasi Alwi terus berlanjut. Setiap kali Nguyen mencoba mengembangkan permainan, Alwi selalu punya jawaban. Poin demi poin dikumpulkan hingga ia mencapai keunggulan yang sangat nyaman di angka 16-13. Di titik ini, para penonton di Glace Arena dan kita semua yang menonton dari rumah mungkin berpikir, game pertama ini sudah pasti milik Alwi. Tapi, disinilah drama dimulai. Sesuatu yang tidak pernah kita duga terjadi. Seolah ada saklar yang tiba-tiba mati, Alwi Farhan mendadak terkunci. Satu kesalahan kecil, lalu kesalahan lain menyusul. Nguyen, yang tadinya sudah diambang kekalahan di game pertama, melihat celah kecil ini dan memanfaatkannya dengan sempurna. Ini adalah mimpi buruk bagi atlet manapun. Dari unggul 16-13, Alwi harus melihat lawannya meraih 8 poin beruntun tanpa bisa ia hentikan. 8 poin. Bayangkan betapa menyesakannya. Papan skor berubah drastis dari 16-13 menjadi 16-21. Alwi kalah di game pertama dengan cara yang paling menyakitkan. Ekspresi wajahnya setelah game pertama itu menunjukkan segalanya. Kekecewaan, kebingungan, dan mungkin sedikit amarah. Kehilangan game yang sudah di depan mata seperti itu bisa menghancurkan mental pemain manapun. Banyak yang khawatir Alwi akan patah arang dan tidak bisa bangkit di game kedua. Namun, disinilah letak keistimewaan seorang juara. Kekalahan menyisakan itu ternyata tidak membuatnya jatuh, malah membakar semangatnya. Di game kedua, kita melihat Alwi yang berbeda. Alwi yang lebih lapar, lebih fokus, dan lebih ganas. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Betul sekali. Alwi melesat lagi sama seperti di game pertama, tapi kali ini tanpa ampun. Dia tidak memberikan Nguyen kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Setiap pukulan mengandung pesan, aku tidak akan membiarkanmu menang. Kendali permainan sepenuhnya ada di tangannya. Nguyen dibuat tak berdaya. Serangannya selalu bisa dipatahkan. Pertahanannya terus-menerus digempur. Alwi terus melaju, menjaga margin poin yang aman. Dan kali ini tidak ada lagi kelengahan di poin-poin krusial. Game kedua ditutup dengan kemenangan telak untuk Alwi, 21-12, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game. Momentum kini sepenuhnya menjadi milik Alwi. Di game ketiga, kedikdayaannya semakin tidak terbendung. Dia langsung unggul, terus memimpin hingga interval 11-5. Penonton bisa merasakan bahwa angin kemenangan telah berpihak pada wakil Indonesia. Alwi bermain dengan ritme yang sangat solid. Nguyen mencoba segala cara untuk keluar dari tekanan, tapi Alwi terlalu tangguh. Keunggulan terus dijaga. Dari 9-6, 11-5, hingga 18-13. Alwi menunjukkan kematangan yang luar biasa, fokus pada setiap poin, dan tidak membiarkan konsentrasinya pecah sedikit pun. Akhirnya, setelah pertarungan selama 67 menit yang menguras tenaga dan emosi, Alwi Farhan berhasil mengunci kemenangan. Pukulan terakhirnya memastikan skor 21-17 di game penentu. Sebuah kemenangan comeback yang brilian dan penuh drama. Kemenangan ini bukan soal skor, tapi soal karakter. Alwi membuktikan bahwa ia punya mental baja. Tertikung 8 poin beruntun di game pertama adalah pukulan telak, tapi ia mampu bangkit, membalas, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya di French Open 2025. Sungguh sebuah amukan kemenangan yang tak terlupakan.
Babak kedua French Open 2025 menjadi ajang balas dendam paling ditunggu saat Fajar Fikri kembali berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kita akan mengupas tuntas drama terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sorotan utama tertuju pada French Open 2025, turnamen Super 750 yang selalu penuh kejutan. Benar sekali, ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri baru saja melaju ke babak 16 besar dengan cara yang tidak terduga. Mereka berhadapan dengan pasangan Cina, Wang Di dan Liu Yang. Tidak terduga adalah kata yang tepat. Pertandingan itu berakhir dalam sekejap mata, hanya 15 menit. Ini bukan karena Fajar dan Fikri mengeluarkan jurus rahasia, tetapi karena lawan mereka, Liu Yang, terpaksa mundur di pertengahan laga. Betul, Fajar sendiri mengonfirmasi hal ini. Ia mengatakan bahwa kemenangan memang diraih, tetapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Lawan tidak bisa melanjutkan permainan karena cedera. Fajar bahkan sudah melihat pertanda cedera itu saat sesi latihan di Denmark. Ya, Fajar melihat Huang terjatuh saat latihan melompat. Jadi mereka sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun menang, Fajar merasa mereka belum sempat benar-benar beradaptasi dengan lapangan Glace Arena di Reims, Prancis, karena pertandingan yang terlalu singkat. Kemenangan WO ini memang sebuah keuntungan, memberikan mereka waktu istirahat ekstra. Namun tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Di babak 16 besar, mereka akan bertemu lawan yang sangat mereka kenal, bahkan mungkin terlalu kenal. Ini dia bagian yang paling mendebarkan. Mereka akan kembali berhadapan dengan Daniel Lundgaard dan Mats Westergaard, wakil Denmark yang alot itu. Ini adalah ulangan dari babak 16 besar Denmark Open pekan lalu. Tepat sekali, dan jika kita mengingat kembali pertandingan di Denmark itu bukan sekedar pertandingan biasa. Itu adalah sebuah perang urat syaraf yang berlangsung selama 1 jam lebih, tepatnya 72 menit yang menguras emosi. Saya masih ingat dengan jelas, pertandingan itu penuh dengan intrik dan side war. Kedua pasangan saling memprovokasi, saling menekan, dan atmosfernya begitu tegang. Fajar dan Fikri harus berjuang mati-matian sebelum akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-18. Kemenangan itu membuktikan mental baja Fajar dan Fikri, tetapi juga meninggalkan luka bagi pasangan Denmark. Mereka pasti merasa sangat terpukul karena kalah tipis di kandang sendiri setelah pertarungan yang begitu sengit. Sekarang, takdir mempertemukan mereka lagi hanya sepekan kemudian. Ini seperti skenario film. Wakil Denmark datang bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk sebuah misi. Balas dendam. Mereka tidak akan membiarkan kekalahan menyakitkan itu terulang kembali. Mereka akan membawa semua frustasi dan amarah dari kekalahan sebelumnya ke lapangan. Fajar pun sangat menyadari ancaman ini. Dia secara terbuka mengatakan bahwa mereka harus sangat waspada. Pertemuan di Denmark adalah bukti bahwa Daniel dan Mats bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Skor tekad dan permainan rubber game menunjukkan level mereka yang seimbang. Fajar menekankan pentingnya menjaga fokus dari awal hingga akhir. Melawan pasangan yang terbakar api dendam, lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Setiap poin akan menjadi pertarungan mental. Siapa yang goyah lebih dulu, dialah yang akan kalah. Apalagi Fajar dan Fikri datang ke French Open dengan ambisi besar. Setelah hanya menjadi runner-up di Denmark Open, mereka tentu ingin meraih hasil yang lebih baik. Target mereka, tanpa diragukan, adalah gelar juara. Namun Fajar tetap rendah hati. Dia bilang ingin menikmati setiap prosesnya, apalagi mengingat dia dan Fikri adalah pasangan yang relatif baru. Mereka tidak mau terbebani oleh target, tetapi fokus pada setiap pertandingan yang ada di depan mata. Ini adalah ujian yang perfect bagi kemitraan mereka. Menghadapi lawan yang sama dalam 2 pekan berturut-turut dengan bumbu drama balas dendam akan menguji kekompakan, strategi, dan yang terpenting, kekuatan mental mereka hingga batas maksimal. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan ini? Apakah kita akan kembali menyaksikan perang side war yang intens? Apakah Daniel dan Mats akan berhasil menuntaskan misi balas dendam mereka?
Atau apakah Fajar dan Fikri dengan pengalaman dan ketenangan mereka akan mampu meredam amuk wakil Denmark dan membuktikan bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan. Ini akan menjadi laga yang wajib ditonton. Satu hal yang pasti, Glass Arena akan menjadi saksi bisu dari pertarungan sengit ini. Ini bukan lagi hanya soal teknik dan kekuatan, tetapi soal harga diri, ambisi, dan pembuktian. Siapkan diri Anda untuk sebuah drama bulu tangkis tingkat tinggi. Benar, Fajar dan Fikri harus siap menghadapi segalanya. Serangan tanpa henti, provokasi di lapangan, dan teriakan-teriakan yang mengintimidasi. Pasangan Denmark akan melakukan apa saja untuk merusak konsentrasi mereka dan membalaskan kekalahan pahit pekan lalu. Ini momen krusial dalam perjalanan mereka di French Open. Kemenangan di sini tidak hanya akan membawa mereka ke perempat final, tetapi juga akan menjadi penegasan dominasi mental atas lawan yang berbahaya. Mari kita doakan yang terbaik untuk Fajar dan Fikri.